tak terjangkau, tinggi pekertimu tidak tergambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi zikri. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamsi fil ardi marahan, al-ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairun nasi ahsanuhum khuluqan, wa rawahu Tabrani wa Muslim. Saudara-saudaraku sekalian, pernahkah kita memperhatikan di sudut-sudut kota besar biasanya terdapat perkampungan-perkampungan yang kumuh ataupun kotor, rumahnya juga sudah rapuh, tidak layak. Tapi tidak sedikit biasanya mereka rumah-rumah kotor itu atau rumah-rumah kumuh itu berdampingan dengan gedung-gedung yang tinggi, rumah-rumah yang mewah atau rumah-rumah elit. Tapi tidak semua orang benar-benar peduli terhadap sesamanya walaupun dia berdampingan. Nah, di dalam Islam mendahulukan orang di atas kepentingan sendiri itu dinamakan itsar. Nah, orang yang seperti ini ialah orang yang paling mulia karena orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itsar ini atau orang mendahulukan di atas kepentingan orang lain merupakan puncak ukhuwah Islamiyahnya. Nah, kita ketahui di dalam akhlak ini, akhlak yang Allah cintai ini mempunyai keutamaan yang sangat bagus untuk kita pelajari. Keutamaan yang pertama atau dengan itsar itu ya, yang pertama adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mencintai amalan yang paling Allah cintai, yaitu satu, orang yang suka membantu orang dalam kesusahan, dia membayarkan hutangnya. Mungkin hutang yang seperti apa tidak semua, tapi kalau orang yang dia benar-benar kaya ataupun seorang miliarder atau dia bisa membantu sesamanya membayarkan hutang yang mungkin begitu besar. Tapi kita cukup ketika ada orang yang berhutang kepada kita lalu tidak bisa membayar, kita sisanya tidak membayar, kita sedekahkan saja. Itu bukti kita membantu terhadap sesama. Atau kita membantu orang yang sedang kelaparan. Nah, di orang yang sedang melapar, kita ngambil contoh kisahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah Az-Zahra. Waktu itu beliau berpuasa Ramadan di hari pertama. Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah Az-Zahra berbuka dengan hanya sepotong roti. Roti itu untuk satu keluarga. Tapi ketika mau berbuka, mau masuk ke dalam mulutnya, tiba-tiba datanglah seorang pengemis atau fakir miskin lalu mengetuk pintu. Lalu Abi Thalib membukakan pintunya. Pengemis itu berkata, "Aku lapar. Aku tidak makan berhari-hari." Apa yang terjadi? Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah Az-Zahra memberikan sepotong roti tadi kepada si pengemis. Lalu beliau melanjutkan puasanya kembali. Nah, setelah itu ada di hari ketiga sama Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah Az-Zahra juga memberikan makanan sepotong rotinya, sepotong roti atau makanannya itu untuk tawanan yang baru keluar. Nah, tawanan itu terlihat lapar lalu diberikanlah oleh Ali bin Abi Thalib makanan tersebut, padahal itu makanan itu untuk berbuka. Nah, sifat Ali bin Abi Thalib juga dia mendahulukan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri. Nah, kita patut mencontohnya seperti Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau sekarang ini mungkin kita puasa sekarang malah berlomba-lomba mengumpulkan mengumpulkan makanan. Mungkin makanan yang paling bagus, yang paling enak dikumpulkan.
Tapi kalau Ali bin Abi Thalib cuma hanya sepotong roti untuk berbuka. Nah, berbeda dengan kita yang sekarang. Nah, alangkah baiknya kalau kita mempunyai rezeki yang sangat banyak, lihat tetangga sekitar kita, apakah kita berbagi, apakah dia sudah bisa makan atau tidak. Nah, kita bisa seperti itu. Nah, keutamaan ihsar yang kedua yaitu dicintai oleh sesama manusia. Jelas, orang yang seperti ini sangat dicintai oleh semua manusia karena dia mempunyai akhlak yang sangat mulia. Apalagi biasanya orang seperti ini biasanya dia juhud. Jadi kita mau masuk ke dalam kategori yang keberapa untuk mengutamakan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Itu keutamaannya. Ketiga, keutamaannya yaitu kita nanti akan dilepaskan kesusahannya di dunia dan di akhirat jika kita membantu kesusahan orang lain. Nah, seperti sabdanya Rasulullah SAW, ketika kita menolong orang yang sedang kesusahan, Allah akan memberikan kemudahannya di dunia di akhirat. Ketika kita membantu kesusahan orang tersebut, maka Allah juga akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Kata Rasulullah, ketika kita menutupi aib seseorang mukmin, maka Allah akan menutup aibnya nanti di dunia dan di akhirat. Itu keutamaan ihsar yang ketiga. Nah, mungkin kita juga di bulan Ramadan seperti ini harus menjaga aib diri kita sendiri atau aib orang lain, atau kita menutup mulut kita untuk membicarakan hal-hal yang tidak penting. Di bulan Ramadan ini perbanyaklah kita beribadah kepada Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang ada di dalam pikiran kita hanya berlomba-lomba dalam kebaikan dan semuanya dikarenakan untuk Allah. Insya Allah semua apapun yang dikerjakan di bulan Ramadan akan menjadi pahala ketika niat kita lurus lillahi ta'ala. Kita tidak sombong yang seperti diterangkan dalam surat Al-Quran yang wala tamshi fil ardi marohan. Nah, janganlah kamu berjalan di atas bumi ini dengan sombong. Keutamaan ihsar yang keempat yaitu kita akan menjalin ukhuwah Islamiyah yang lebih erat lagi. Jelas, di poin yang keempat ini ketika kita mendahulukan orang lain atau kita peduli kepada orang lain, tali silaturahmi atau ukhuwah Islamiyah itu akan terjalin dengan sendirinya. Nah, itulah yang mungkin yang harus kita laksanakan di bulan Ramadan kali ini ataupun di hari-hari berikutnya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur, hamba yang selalu beribadah, hamba yang selalu taat atas perintahnya. Nah, mungkin sekian dari Ustazah untuk tema Ramadan kali ini, keutamaan mendahulukan orang lain di atas kepentingan sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu orang di dalam yang keutamaan 4 tadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.